Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini saya akan membacakan surat Gembala Prapaskah tahun 2023 yang disampaikan oleh Bapak Uskup kita, Monsinyur Petrus Bodeng Timam, untuk kita semua. Surat Gembala Prapaskah 2023, tahun gereja transformatif, berjalan bersama mewujudkan bela rasa dan keadilan ekologis. Kepada yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari seiman, umat Katolik, suster, brother, bruder, rekan-rekan imam sekuskupan Banjarmasin yang saya kasih dan banggakan. Damai sejahtera Allah selalu menyertai. Sejak tanggal 1 Januari dan sepanjang tahun 2023 ini, Gereja Partikular Keuskupan Banjarmasin memasuki tahun gereja transformatif. Mulai tahun 2020, arah dasar Keuskupan Banjarmasin memasuki periode kedua yang berlangsung selama 5 tahun. Dengan tajuk umat Allah Keuskupan Banjarmasin didasari imannya menjadi gereja yang memancarkan kasih Allah di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2023 ini, tahun keempat, tema yang diusung adalah Tahun Gereja Transformatif, yang artinya gereja yang memiliki daya ubah menuju tata dunia baru demi menampakkan wujud kerajaan Allah di bumi ini. Pada tahun transformatif ini, Gereja Partikular Keuskupan Banjarmasin berkomitmen antara lain menggerakkan umat untuk terlibat dalam karya pelayanan yang memiliki daya ubah dan membangun persekutuan umat yang kritis dan kreatif untuk perbaikan. Diambil dari arah dasar Keuskupan Banjarmasin tahun 2015 sampai 2024, halaman yang ke-37. Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 mendatang, Gereja Katolik seluruh dunia memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan penerimaan salib agung pada dahi umat. Masa yang diawali dengan hari Rabu Agung itu bisa juga disebut retret agung. Perayaan Paskah meriah tanggal 9 April 2023 yang akan datang menutup rangkaian hari-hari masa Prapaskah itu yang ditandai dengan puasa dan pantang beserta berbagai ungkapan dan perwujudannya. Patut dicatat bahwa awal masa Prapaskah Gereja Katolik tahun ini berdekatan dengan tahun baru Imlek 2574 dan hari raya Ishak Mirot Muhammad SAW. Hari-hari itu mengajak umat untuk memasuki saat ini dan memaknai kehadiran Sang Pencipta yang hadir dengan kasih di tengah umat manusia dan dalam semua alam ciptaan lainnya. Tema aksi puasa pembangunan atau aksi APP masa Prapaskah 2023 yang ditawarkan Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2023 bertajuk keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan, semakin mengasihi dan lebih peduli. Tema itu mendasarkan diri pada dua situasi sosial, yakni jeritan bumi dan kemiskinan. Tema ini mengandung pula ajaran bagi manusia untuk berlaku adil terhadap sesama manusia dan makhluk ciptaan lainnya menuju ke suatu perubahan dalam bersikap dan berperilaku
Atas dasar itulah gereja partikular Keuskupan Banjarmasin dengan mengacu pada tema APP Nasional 2023, memilih tema APP 2023 yaitu berjalan bersama mewujudkan wirarasa dan keadilan ekologis. Tema itu mendorong umat untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada sesama manusia dan sesama makhluk ciptaan lainnya. Dasarnya adalah Allah menciptakan semua makhluk dalam kasih. Di hadapannya setiap makhluk mempunyai nilai dan arti. Paus Fransiskus Laudato Si nomor 76. Semua makhluk berhubung dan tergantung satu sama lain dan bersama-sama membentuk satu persekutuan universal. Yang kedua, sabda Allah yang dibacakan pada hari Minggu biasa yang ke-7 19 Februari 2023 hari ini sangat mendukung tema APP 2023 yang akan kita gumuli sepanjang masa Prapaskah 2023 ini. Kitab Imamat bab 19 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 17 sampai 18 yang dikutip sebagai bacaan pertama meletakkan dasar bagi seluruh sikap dan perilaku umatnya. Kuduskanlah kamu sebab Allahku, Tuhan Allahmu kudus. Di satu sisi dalam hubungan dengan manusia dan dunia, kekudusan Allah tak terbatas dan tak terjangkau oleh manusia. Di sisi lain, manusia dipanggil oleh Allah untuk menampakkan secara utuh kekudusan Allah itu dalam hidup sehari-hari seperti ditegaskan Yesus dalam Injil. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Allah menghendaki agar kita sebagai putra-putri Bapa surgawi dengan sepenuh hati berperilaku baik terhadap orang baik, tetapi juga terhadap orang jahat. Dalam kasih kepada sesama, hendaknya hati manusia tidak terbagi. Sebaliknya, secara utuh merangkul semua orang sebagaimana Allah juga mengasihi semua. Dari panggilan untuk berdasarkan hidup kepada Allah, mengalirlah kewajiban untuk mengasihi sesama. Seperti Allah, manusia pun wajib mengasihi, mengampuni sesama, dan tidak membalas dendam. Kita wajib bersabar, penuh kasih sayang dan murah hati juga kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua, 1 Korintus bab 3 ayat 16 sampai 23, meneruskan pengajarannya tentang cinta kasih. Dengan tegas dinyatakan bahwa semua berasal dari Allah melalui Kristus. Semua mengarah kepada kebaikan demi kemajuan dan keselamatan semua manusia, seturut kehendak Allah dalam Kristus. Ketaatan kepada kehendak Allah itu terwujud dalam perkataan dan perbuatan, berkat daya dan bimbingan Roh Kudus. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya sebagai pribadi maupun sebagai umat, kasih sebagai tanggapan yang radikal terhadap segala bentuk kejahatan yang diperbuat sesama terhadap diri mereka. Bertolak belakang dengan cara yang lazim, Yesus memberikan perintah untuk mengasihi dan mengasihi saudaranya yang bersalah dengan hati yang utuh tak terbagi. Tanpa mencari balasan yang setimpal, justru merelakan diri untuk dihina, dirugikan, dan diperas lebih banyak lagi. Dengan cara itu, mata para lawan dan musuh terbuka terhadap kasih Allah, membuka mata serta mengundangnya untuk meninggalkan kejahatan serta menjalani hubungan baru yang layak dalam kasih Allah. Itulah awal transformasi sejati yang bermula dari dalam diri setiap individu dan kelompok. Ketiga, masa Prapaskah adalah saat penuh rahmat untuk bertobat, untuk mentransformasikan diri menuju terjadinya perubahan, mulai dari diri sendiri, keluarga, komunitas, gereja, menjalar ke masyarakat luas. Semangat radikal yang dibangun dan dikembangkan selama masa Prapaskah dan sepanjang tahun gereja transformatif
bahkan sepanjang hidup adalah berupaya mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Tidak membiarkan diri dibelenggu oleh tindakan atau sikap bermusuhan pihak lain. Tidak juga terkungkung dalam perasaan negatif sebagai kelompok minoritas dan perilaku pihak lain yang mengecilkan arti dan keberadaan kita sebagai pribadi dan kelompok beriman Katolik. Pun tidak oleh sekat-sekat sosial yang sengaja dibangun oleh pihak tertentu untuk memecah belah umat beragama. Juga tidak melekat pada cara hidup beriman menurut guru-guru Injil yang berseberangan dengan semangat dan jiwa Injil yang sejati, yakni kasih yang tulus tanpa syarat. Cara hidup yang transformatif adalah hidup sebagai bait Allah yang kudus, yang dijalani dengan tekun, sabar, setia, dan penuh kasih. Hidup sebagai milik Kristus, milik Allah. Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate nomor 7 mengatakan, saya senang melihat kekudusan yang ada dalam kesabaran umat Allah. Dalam diri orang tua ia membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang yang sangat besar. Dan dalam diri laki-laki perempuan yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga mereka. Dan dalam diri mereka yang sakit, dan dalam diri kaum religius lanjut usia yang tetap tersenyum. Di dalam kegigihan perjuangan mereka untuk terus maju hari demi hari, saya melihat kekudusan gereja yang militan. Mereka menghadirkan kehadiran Allah. Masa prapaskah merupakan saat penuh rahmat untuk mengupayakan terjadinya perubahan. Pertobatan itu hendaknya dilaksanakan dalam semangat sinodalitas gereja, yakni dengan berjalan bersama menuju terwujudnya bela rasa dan keadilan ekologis. Seluruh umat gereja Partikular Keuskupan Banjarmasin dipanggil dan diutus untuk mengusahakan terwujudnya bela rasa dan keadilan ekologis di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam paroki, dan di tengah masyarakat. Hidup berkeluarga Katolik merupakan sebuah panggilan dan serentak perutusan. Keluarga adalah tempat terbentuk dan tumbuhnya iman yang kuat, kokoh, dan mendalam. Keluarga adalah sekaligus komunitas pertama tempat seorang anak bertumbuh dalam kasih dan kesetiaan. Keluarga meluas kepada hidup bertetangga. Komunitas basis gereja sebagai kumpulan keluarga seharusnya memiliki kesatuan semangat dan tekad yang sama untuk mengasihi satu sama lain dan mencintai serta merawat bumi. Semangat dan tekad bersama itu lahir dari saling perjumpaan keluarga, saling mendengarkan, saling menghargai. Sesuai dengan misi Keuskupan Banjarmasin yang ke-6, keluarga-keluarga Katolik dipanggil dan diutus untuk membangun dan membangkitkan semangat solidaritas dan bela rasa dengan sesama yang bukan Katolik dan dengan lingkungan sekitarnya. Keempat, bumi sekarang ini menjerit karena segala kerusakan yang ditimpakan kepadanya sebagai akibat penyalahgunaan manusia yang tidak bertanggung jawab atas kekayaan yang telah diletakkan Allah di atasnya. Di seluruh muka bumi saat ini manusia seolah-olah dihukum oleh alam akibat perubahan iklim. Cuaca tidak menentu dengan perubahan seringkali saat ekstrim. Angin badai dan puting beliung melanda berbagai belahan bumi. Banjir, tanah longsor, kekeringan yang sangat dahsyat menimpa seluruh kawanan di beberapa benua. Sementara itu di tempat lain hujan turun dengan deras tanpa henti. Akibatnya umat manusia menderita banyak kerugian. Bagi umat Katolik, krisis ekologis berakar pada krisis iman. Krisis iman terjadi karena relasi manusia dengan Sang Pencipta, antara manusia dan manusia dengan ciptaan lainnya terganggu akibat dosa ekologis. Manusia tidak lagi peduli akan rencana dan kehendak Allah Sang Pencipta tentang maksud Allah menciptakan manusia dan makhluk lainnya.
Manusia tidak lagi mencermati misteri serta hukum-hukum alam. Sebaliknya, manusia memperlakukan sesama manusia dan ciptaan lainnya kesuka hatinya. Sesuai dengan semangat Konsili Vatikan II, Gaudium Spes nomor 1, gereja terlibat dalam duka, harapan, dan kegembiraan yang dialami masyarakat umum di bumi ini. Maka dalam menanggapi duka yang diakibatkan rusaknya lingkungan hidup yang pada gilirannya menyebabkan berbagai bencana dan kemiskinan, umat Katolik Keuskupan Banjarmasin dipanggil untuk ikut serta menciptakan perubahan dan pembaharuan dalam gerakan iman dan moral sejati yang transformatif. Iman menawarkan visi yang utuh tentang makna bumi, manusia dan semua ciptaan lainnya, dan memberi kepada kita motivasi untuk melindungi secara adil alam ciptaan. Maka setiap orang beriman Katolik dipanggil dan diutus untuk melalui paroki dan lembaga-lembaga serta sarana-sarana lain yang ada untuk mendorong dan mengembangkan seni pendampingan bagi umat agar bersama dengan semua orang yang berkemauan baik berjalan bersama untuk memulihkan dosa ekologis itu. Masa Prapaskah adalah saat berrahmat untuk meningkatkan segala daya dan usaha untuk memelihara, merawat, memuliakan kehidupan pribadi maupun sosial yang telah rusak karena ulah manusia melawan Sang Pencipta. Pada saat penciptaan alam semesta dengan segala isinya, dengan manusia sebagai puncaknya, segala sesuatu yang baik dan indah adanya, manusia dipercaya oleh Sang Pencipta untuk menjaga dan memelihara seluruh ciptaan dan mewartakan martabatnya sendiri. Puasa dan Paskah bukanlah sekedar peraturan ataupun perintah gereja, melainkan berkaitan erat dengan doa-doa yang selama masa Prapaskah ini dan sepanjang hidup dipanjatkan dengan setia, tekun dan sungguh-sungguh, serta sedekah yang dibagikan dengan tulus ikhlas dan rela hati. Hubungan mesra dengan Pencipta dirawat dan dipelihara dengan baik secara terus-menerus melalui penerimaan sakramen-sakramen, khususnya Ekaristi dan sakramen tobat, devosi dan doa-doa lain. Wujud nyatanya tindakan-tindakan saleh itu bermuara dalam bela rasa, empati, peduli terhadap sesama, dan berlanjut dengan uluran tangan kepada sesama yang menderita, berkekurangan, tersisih, terpinggirkan tanpa memandang agama, suku, dan ras. Masa berpuasa dan berpantang menurut kitab suci dan tradisi Kristiani berkaitan erat dengan 3 relasi dan sikap dasar manusia. Pertama, terhadap diri sendiri yang mewujud dalam tindakan mengendalikan hawa nafsu, khususnya dalam hal makan dan minum dan nafsu-nafsu ragawi lain. Kedua, terhadap sesama yang menjelma dalam tindakan rela berbagi dengan orang lain yang berkekurangan serta berkebutuhan. Ketiga, terhadap Allah Pencipta, pemilik dan pemberi segala sesuatu, menampakkan diri dalam tindakan bersyukur, berbagi dengan sesama, dan mengembangkan hidup dan karya yang menjadi berkat bagi sesama, mulai dari keluarga sendiri dan meluas sampai kepada ciptaan lain. Selamat menyongsong masa Prapaskah tahun 2023 dengan syukur dan sukacita. Allah adalah kasih. Deus Caritas Est. Banjarmasin, 11 Februari 2023. Monsinyur Petrus Budiel Imam, Uskup Keuskupan Banjarmasin. Demikian surat gembala yang disampaikan uskup kita. Tuhan memberkati kita semua.